Bonjour, kembali lagi dengan aku, Tasya. Dan kali ini aku akan mereview salah satu karya sastra dari Voltaire yang berjudul L'Ingénu atau Si Lugu. Nah, kalian pasti nggak asing nih dengan nama Voltaire, ya kan? Voltaire merupakan seorang penulis dan filsuf ternama di Prancis pada abad ke-18 atau sering disebut sebagai abad pencerahan di Prancis. Dan kali ini aku akan mereview L'Ingénu chapter ke-11 sampai ke-16. Di penjara, Ingénu banyak membaca buku. Kemudian di sana juga ia bertemu dengan Gordon, yaitu seorang Jansenis yang juga dipenjara tanpa sebab. Ingénu menuliskan pemikiran yang kritis mengenai sejarah kuno, dan hal tersebut membuat Gordon yang sudah belajar selama 50 tahun merasa takut atau iri. Kemudian di chapter selanjutnya diceritakan bahwa Ingénu semakin cerdas dan kritis. Kemudian Gordon menyarankannya untuk membaca Khodogun yang disebutnya sebagai mahakarya teater. Namun setelah usai membaca, ia tidak bisa berkata apapun karena ia hampir tidak mendengar awalnya, walaupun di akhir adegan dia sangat tersentuh. Di chapter selanjutnya diceritakan mengenai Sang Yves yang berusaha mencari kekasihnya, yaitu Ingénu. Tuan dan Nyonya de Kercabong yang mendengar kabar bahwa di Versailles ada seorang lelaki yang mirip dengan Ingénu, berusaha mencarinya yang sudah hilang selama setahun. Akhirnya, Sang Yves ikut membantu mencari kekasihnya tersebut walaupun ia sedang diterpa masalah, yaitu ia dijodohkan dengan putra Le Bailly. Karena bantuan dari Pastor Tut Atus yang mengenalkannya pada petugas tender, Sang Yves akhirnya mengetahui bahwa selama setahun ini Ingénu dipenjara. Kemudian ia disarankan untuk mendatangi Tuan de Saint-Puange. Sementara itu di chapter ke-14 diceritakan kembali mengenai Ingénu yang semakin cerdas di penjara. Ia mengkritik Prancis karena memenjarakan orang tanpa sebab sepertinya dan Gordon. Chapter 15 menceritakan kembali mengenai perjuangan Sang Yves untuk membebaskan Ingénu. Ia bertemu dengan Sang Puange dan memberitahukan masalah yang menimpa Ingénu dengan tujuan agar Sang Puange dapat membantunya untuk membebaskan kekasih Sang Yves tersebut. Namun, Sang Puange meminta harga mahal dari Sang Yves, yaitu dengan kehormatannya. Di chapter 16, Sang Yves berkonsultasi dengan Pastor Tut Atus mengenai apa yang ia alami setelah bertemu dengan Sang Puange. Namun, Pastor Tut Atus tidak mempercayainya karena ia berpandangan bahwa Sang Puange adalah seorang lelaki baik yang merupakan sepupu dari pendeta terhebat di zaman itu. Ia meyakinkan Sang Yves bahwa Sang Puange merupakan lelaki jujur yang tidak akan menipunya. Namun, Sang Yves putus asa dan bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Nah, dari keseluruhan chapter yang aku bahas kali ini, kita bisa mengetahui bahwa pada zaman itu, kekuasaan yang tidak adil seperti memenjarakan seseorang tanpa sebab sering dilakukan oleh pihak kerajaan. Hikmah yang bisa kita ambil di sini yaitu, hal buruk yang menimpa kita belum tentu membawa hasil yang buruk pula. Hal ini dibuktikan dengan Ingénu yang mampu mengembangkan dirinya menjadi seseorang yang cerdas dan kritis dengan banyak membaca dan bertukar pikiran dengan Gordon selama di penjara. Dari Sang Yves pula, kita bisa melihat bahwa kita tidak bisa mempercayai apa yang kita lihat dan dengar karena tidak semua orang yang dipandang baik dan terhormat bersikap demikian. Sekian video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penafsiran, aku mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Merci beaucoup et au revoir.